Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berkumpul untuk menuntut ilmu agama. Ketahuilah bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terutama kita adalah umat Islam, yang dimana kita sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan selaku umat Islam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, berdasarkan ilmu yang benar. Makanya oleh karena itu seorang muslim tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah kecuali dengan dia memiliki ilmu. Karena dengan ilmu ini seseorang akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Demikian juga melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka tanpa ilmu seorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat di zaman sekarang ini. Maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul bil huda, yaitu membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar. Para ulama mengatakan al-huda itu adalah al-ilmun nafi'. Al-huda di situ maksudnya ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa dinil haqq itu artinya adalah, kata para ulama tafsir, al-amalus salih. Itu amal salih. Jadi Rasulullah SAW membawakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Syariat yang beliau bawa ini adalah rahmat bagi orang-orang yang mau beriman dan tunduk kepada sunnah-sunnahnya, maka memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak patuh, bahkan menghina atau mencaci maki sunnah-sunnah Rasulullah SAW, jelas mereka adalah orang-orang yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang tidak mau? Siapakah yang enggan untuk masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat, patuh, beriman kepadaku, menerima sunnah-sunnahku, maka dia masuk surga. Dakhala al-jannah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak menerima sunnahku, menolak sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang taat, patuh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita insyaallah memurajaah kembali, mengulang-ulang kembali ilmu-ilmu yang telah kita pelajari terkait dengan ilmu-ilmu yang jarang dibahas, yang karena sangat jarang terjadi, maka perlu untuk kita baca kembali nasihat-nasihat para ulama untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita. Terkait yang kita bahas di malam ini adalah kita akan membahas kembali tentang bulan yang agung, yaitu bulan Sya'ban. Yang dimana bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang banyak manusia melalaikannya. Karena apa? Karena dia berada di tengah-tengah antara dua bulan yang mulia. Di antara dua bulan yang agung di sisi Allah, bulan Muharram, bulan haram dan bulan Ramadan,
yaitu sebelumnya bulan Rajab, termasuk bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Sya'ban nanti kita masuk bulan Ramadan. Jadi dia berada di antara dua bulan yang sangat istimewa. Sehingga karena diapit ya depan belakangnya oleh bulan yang mulia, dua bulan yang agung, banyak manusia yang melalaikan tentang Sya'ban ini. Ya, padahal di sini banyak amal-amal saleh yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kajian-kajian semacam ini sudah sering kita ulang. Bahkan bisa kita katakan hampir setiap tahun kita bahas. Ya, maka tidak lain tujuan kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Ya, karena kita dituntut dalam beribadah kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Jangan kita beribadah kepada Allah di atas kejahilan. Maka ketika kita seperti ini berada di awal-awal bulan Sya'ban, ya, maka kita perlu membekali diri kita bagaimana kita seharusnya di bulan Sya'ban. Agar kita bisa melalui bulan Sya'ban ini berdasarkan ilmu. Amalan-amalan kita juga berdasarkan ilmu, sehingga itu insyaallah membuahkan hasil, yaitu ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan sampaikan beberapa faidah-faidah terkait dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrul Sya'ban huwa syahrul tsamin min asy-syuhur al-hijriyah baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 dari bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah, ya, yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Summiya bidzalik li'anna al-'araba kanu yatafa'abuna fihi li talabil miyah. Dinamakan dia bulan Sya'ban karena dahulu orang-orang Arab, ya, mereka berpencar, ya, untuk apa? Untuk mencari air, Maka dikatakan dia bulan Sya'ban karena dulu orang-orang Arab dulu mereka yatafarraqun, ya, mencar, ya, untuk mencari apa? Mencari air. Ada yang mengatakan litasa'ubi al-qabail fil gharat. Karena apa? Dinamakan Sya'ban karena apa? Karena kabilah-kabilah di waktu itu orang Arab mereka pencar-pencar tempat tinggalnya. Ada yang mengatakan li'annahu sya'aba ay dhahara baina syahrai Rajab wa Ramadan, karena dia muncul di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, itulah dia kenapa dinamakan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui terkait tentang bulan Sya'ban ini, syahrul Sya'ban syahrun mubarak yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini, jemaah dirahmati Allah, adalah bulan yang berkah, yang kebanyakan manusia melewatkannya, melalaikannya. Kebanyakan manusia lalai. Luwih manusia lalai di bulan Sya'ban. Ya.
Karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Wa yustahabbu iktsaru shiyam fihi, dan dianjurkan kita di bulan Sya'ban ini untuk banyak-banyak berpuasa. Ya, dianjurkan kita ya untuk banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya, disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluar-luar puasa di bulan Sya'ban. Dalilnya mana? Fa'an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya di bulan Sya'ban ini, ya, Usamah bin Zaid ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasanya. Ya, sangat banyak berpuasanya di bulan Sya'ban. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan itu atau bulan ini, yaitu maksudnya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia yang berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka Nabi mengatakan itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia yang berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabbul Alamin. Jadi bulan Sya'ban ini bulan tempat atau waktu diangkatnya amal-amal kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im, dan aku itu lebih senang ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu aku sedang berpuasa. Ini hadis yang harus kita renungi bersama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa poin dari hadis ini? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa hari-harinya dibandingkan bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan, yaitu di bulan apa? Sya'ban ini. Kuat puasa Nabi entah. Luwean puasa jelo-jelo bulan niki ya daripada dek puasa. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan, luwe dengan ngelupaannya. Ya. Luwe dengan liwat. Ya, lewatannya bulan Sya'ban niki. Ya. Kemudian poin yang ketiga bahwasanya di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. Ya, waktu amal-amal teh terangkat tipe Allah. Ya. Jadi waktu salah satu dari waktu amal-amal kita diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi lebih suka ketika amalannya diangkat menghadap Allah dalam keadaan berpuasa.
Dan satu pelajaran dari hadis ini bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya masalah akidah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas. Karena amal itu naik. Yang namanya naik kemana? Naik ke atas. Nah, ini harus kita pahami. Bantahan bagi orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya. Demikian juga bulan yang kemarin yang diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin, walaupun diperselisihkan oleh para ulama penetapan Isra dan Mi'raj. Ada pelajaran besar dari Isra dan Mi'raj itu, yaitu menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas. Ya, karena Nabi SAW sama Jibril naik ke atas. Ya, kalau seandainya Allah itu di mana-mana, beketuk-ketik Nabi bareng Jibril. Ya, nggak lu pusing-pusing langit kepitu. Ya, karena Allah di mana-mana. Maka ini secara akal, ya, orang yang memiliki akal yang cerdas, dia pahami hadis-hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya. Ya, Allah di atas arsy-Nya. Dan ini harus kita yakini. Ya, semoga ya akidah meyakini Allah di atas arsy ini terus kita pertahankan, terus kita pegang sampai Allah mewafatkan kita. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara faidah terkait dengan bulan Sya'ban, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum tatawuan ma la yasumu min ghairihi min suhur. Ya, min suhur. Fakana yasumu ghalibahu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min Sya'ban tatawuan ma la yasumu min ghairihi min as-suhur. Di antara faedah dari bulan Sya'ban ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban ini, puasa tatawwu', puasa sunnah, ma la yasumu min ghairihi min as-suhur. Tidak sebagaimana dia berpuasa dari bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak hari-harinya di bulan Sya'ban ini melakukan puasa. Ya, puasa sunnah. Maksudnya apa? Fakana yasumu ghalibahu. Ya, selama 1 bulan dari bulan Sya'ban itu kebanyakannya hari-harinya Nabi berpuasa. Luwean jelona puasa daripada ndekna puasa. Di dalam bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikatakan oleh ibunda kita ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Rahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak hari-harinya berpuasa dalam 1 bulan melainkan di bulan Sya'ban. Lamun puasa pol sebulan enggak na Ramadan doang. Tahulah gawe si Nabi tersenam, lagu lamun jelo-jelo paling luwih dalam sebulan adalah Nabi puasa bulan apa? Bulan Sya'ban.
Nah. Wa fi riwayah kana yasumu Sya'ban kullahu. Bahkan ada yang mengatakan ya, Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya. Ya. Kana yasumu Sya'ban illa qalil. Dan Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya banyakan waktunya apa? Waktunya berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, di antara faidah yang berhubungan dengan Sya'ban, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'bana wa Ramadana. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Fakana yasumu aktsar Sya'ban wa yasiluhu bi Ramadan, dan paling banyak beliau berpuasa hari-harinya di bulan Sya'ban, kemudian dilanjutkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, ma ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut melainkan di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, yaghfulun nasu an siyami syahr Sya'ban. Ya, tadi sudah kita singgung bahwasanya banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Li'annahu masbuqun bi syahr haram wa huwa syahr Rajab. Karena Sya'ban ini didahului oleh bulan haram, yaitu bulan Rajab. Ya. Kemudian di kelanjutannya di depan bulan Sya'ban ini yaitu bulan Ramadan. Nah, karena mungkin manusia mereka merasa dirinya di bulan haram sudah banyak puasa, banyak ibadah. Ya, akhirnya apa? Ya sudah Sya'ban ini ya, istirahat dulu kah? Ya, persiapan diri kita untuk Ramadan. Nah, mungkin gitu. Sehingga banyak orang lalai. Jemaah mari kita puasa wahna Ramadan. Nah, ini maksudnya lalai di situ. Nah, kemudian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia berada di antara Rajab dan Ramadan. Fihi isyaratun latifatun ila annahu yanbaghi imaratu awqatin ghaflatin nas bi ta'ah. Ini adalah suatu isyarat ya yang sangat luar biasa lembutnya, bahwasanya selayaknya seseorang itu menghidupkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan. Ini maknanya. Jadi ketika Nabi mengatakan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia, maka ini ada pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwasanya kita hendaknya menghidupkan, kita hendaknya memakmurkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan. Wa anna dzalika mimma yuhibbuhu Allah wa yardah, karena itu merupakan amalan yang dicintai Allah dan yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itulah sebagian ulama salaf mereka menghidupkan amalan-amalan sunnah di antara maghrib dan isya. Ya, karena biasanya maghrib dan isya ini banyak manusia lalai. Ya, antara maghrib dan isya ini waktu yang luar biasa, banyakan orang lalai. Ya, para ulama salaf berusaha memanfaatkan waktu-waktu antara maghrib dan isya. Ya, wa yaqulu, dan mereka mengatakan hiya sa'atun ghaflah. Ini waktu maghrib isya itu waktu yang banyak dilalaikan. Nah, wa fuddila fi qiyamul lail fi sulusil akhir. Demikian juga para ulama salaf mereka menghidupkan malam-malamnya, terutama malam sepertiga yang terakhir. Karena apa? Karena kebanyakan manusia rata-rata, ya kebanyakan manusia di sepertiga malam yang terakhir itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal ibad atau minal abdi fi jawfil lail akhir. Sedekat-dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba, yaitu di fi jawfil lail, di ujung malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah faqum, maka apabila engkau ingin menjadi orang-orang yang berzikir mengingat Allah pada waktu di sepertiga malam terakhir itu, maka lakukanlah. Nah, lidza yusahabbu dzikrullah ta'ala fil amakin allati yaktaru fiha lahu wal laghat. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk melakukan, menghidupkan amalan-amalan pada tempat-tempat yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak disia-siakan oleh manusia. Kama, seperti apa? Fis-suq wa majalisil lahu, seperti di pasar atau di majelis-majelis yang penuh isinya dengan kesia-siaan. Maka di situ kita isi dengan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min fawaidil amal waqtul ghaflah, di antara faidah manfaat kita beramal di waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia itu, di antara faedahnya adalah kana dzalika akhfa li amalihi, itu lebih bisa menyembunyikan amal. Ya. Karena biasanya duit dengan lalai, kemudian arak dengan memanfaatkan waktu itu, berarti itu lebih menyembunyikan amal. Ya. Karena kita dianjurkan untuk menyembunyikan amal kita. Ya. Karena hati kita ini lemah. Maka salah satu manfaat faidah orang beramal di waktu yang dimana banyak dilalaikan oleh manusia itu adalah akhfa, ini kana dzalika akhfa li amalihi, lebih bisa menyembunyikan amal ibadahnya. Kemudian aqrab ila ikhlas, lebih dekat dengan keikhlasan. Ya. Lebih dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muslim la ya'man ala nafsihi riya, karena seorang muslim itu tidak ada yang merasa dirinya aman dari riya itu, penyakit riya. Ya. Maka dengan seorang dia beramal di waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, itu lebih bisa menyembunyikan amal dan lebih dekat dengan keikhlasan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban syahr rufi'al a'mal, rafa'al a'mal as-sanawi ila Allah taala. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang kita baca tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, dan aku suka ketika amalanku diangkat sedangkan aku berpuasa. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Jadi diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam, 3 jenis. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang pertama amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-raf'ul yaumi. Ada amalan-amalan yang diangkat kepada Allah sifatnya harian. Ya. Sifatnya harian. Fi kulli yaumin marratain. Ya, setiap hari itu ada
Dua kali, di setiap hari itu ada 2 kali amalan-amalan kita diangkat kepada Allah. Di setiap harinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang 2 kali ini? Marratan bil lail wa marratan bin nahar. Sekali di malam hari, sekalinya di siang hari. Ya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari sebelum datangnya amalan siang, dan diangkat amalan siang itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkatnya amalan malam. Jadi di waktu malam ada amalan yang diangkat, kemudian di siang hari juga ada amalan yang diangkat. Fayurfa'u amalul yaum fi akhirih. Amalan hari itu diangkat di akhirnya. Dan amalan malam diangkat di akhirnya. Jadi yang amalan siang itu diangkat di akhir siang, dan amalan malam itu diangkat di akhir malam. Ya. Nah, jadi amalan yang siangnya diangkat di akhir siang, kemudian amalan malam diangkat di akhir malam. Wa tas'adu bi a'malin nahar ba'da qidaihi fi awalil lail, kama fil hadis, bagaimana dalam hadis sebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para malaikat yang menjaga manusia itu silih berganti, ya, baik itu malaikat yang di malam dan malaikat di siang, dan mereka berkumpul atau mereka bertemu untuk ganti tugas itu antara pada waktu apa? Fajar, subuh, dan salat asar. Jadi malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang berjaga di siang hari itu nanti mereka giliran tugasnya bertemunya di waktu subuh dan di waktu asar. Yang sudah berjaga di malam hari, ya, atau yang sudah jaga di siang hari, dia naiknya nanti di waktu asar itu. Kemudian turunlah malaikat yang mau berjaga di malam hari sampai besok asar. Begitu terus malaikat itu. Dan malaikat yang menjaga kita di siang hari itu, dia naik ke atas bersama amal-amalan kita. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, al-ardul usbu'i, ada amalan yang dinaikkan sifatnya mingguan. Ya. Ada amalan yang dinaikkan kepada Allah sifatnya mingguan. Fatu'radul a'mal kulla usbu' marratain. Diangkat amalan itu setiap pekan, ya, setiap pekan 2 kali. Kapan itu? Yaumul Itsnain wal Khamis, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi amalan kita diangkat yang sifatnya pekanan, mingguan, itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis diangkat kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin. Ya, diangkat amalan manusia itu pada setiap Jumatnya, maksudnya setiap pekan maksudnya. Marratain 2 kali, yaumul Itsnain wa yaumul Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, maka diampuni bagi setiap hamba yang beriman. Di hari Senin dan Kamis itu waktu ampunan, jemaah dirahmati Allah. Diampuni bagi orang yang beriman, diampuni setiap hamba yang beriman, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali kalau ada seorang hamba yang ada masih pertikaian dengan saudaranya. Lamun arah pada saling bersual dan saling sapa dan saling sebagainya, ya,
maka lek jelo Kemis, lek jelo Senin tidak dapat ampunan. Ya, tidak dapat ampunan. Yang masih ada sengketa, yang masih ada pertikaian, maka dia tidak dapat ampunan di hari Senin dan di hari Kamis. Nabi mengatakan illa abdan bainahu wa baina akhihi sahna, fayuqal, dikatakan utruku hadaini hatta yafi'a, tinggalkan dua orang ini sampai dia berdamai, sampai berdamai baru diampuni. Nah, karena Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar, yabki ila imra'atihi yaumal khamis wa tabki ilaihi. Ya. Ibrahim An-Nakhai ini dia nangis di hari Kamis. Demikian juga istrinya ikut nangis. Ya. Yaqul al-yawma tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wa jalla. Apa katanya? Hari ini amalan kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, jenis amalan yang diangkat, yang ketiga adalah ar-raf'us sanawi, yaitu diangkat setiap tahunnya. Kapan itu? Ya sekarang di bulan Sya'ban ini. Ya, di bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana bulan ini diangkat amalan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari. Kan Nabi mengatakan dia paling banyak puasa, berarti tidak diselang-seling. Tapi silahkan, mau yang modelnya seperti Senin Kamis silahkan, yang maunya model Daud silahkan, yang maunya tiap hari silahkan. Ya, silahkan perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Memang ada hadis yang mengatakan bagaimana kalau sudah berlalu setengah bulan Sya'ban, intasafa, ya berlalu setengahnya. Para ulama mengatakan puasanya tetap lanjutkan, tidak jadi masalah. Kalau ada yang mengatakan membaikkan hadis yang kalau sudah setengah bulan Sya'ban berlalu maka janganlah puasa. Ini ada yang membaikkannya para ulama. Intinya perbanyak puasa di bulan ini. Nabi SAW sebagian sudah sampai hadisnya kita baca tadi itu, ghalibuhu, kebanyakannya. Ya, Nabi bilang jelo silahkan. Nah, selang-seling bau. Ya. Nah, kita ambil yang lebih bagus saja, silahkan. Wallahu a'lam. Dan ini mungkin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa kita sampaikan sebagai pengingat saja. Kita tahu bahwasanya Sya'ban ini bulan yang sangat agung. Mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak puasa lagi. Ya, perbanyak puasa di bulan ini. Silahkan, ya. Sudah sampai ilmunya kepada kita, sudah sampai hadisnya kepada kita. Jangan kita ragu-ragu lagi. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan taufik untuk tergerak hati kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Dan satu lagi bahwasanya, ya, sebagaimana salat, jemaah dirahmati Allah, salat wajib itu ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada rawatibnya. Maka demikian juga bulan Ramadan ini sama, ya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya juga. Qabliyahnya Ramadan itu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sedangkan ba'diyahnya adalah berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Makanya seutama-utama puasa sunnah kata para ulama adalah puasa Sya'ban ini, karena dia berkaitan dengan yang wajib, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.